Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin ini pertanyaan saya kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar, tapi mungkin mohon maaf sebelumnya juga ya untuk Bapak dan juga masyarakat, bahkan juga di daerah yang saat ini terkait. Tapi mungkin istilahnya begini ya, dari luar masyarakat melihatnya, ini konflik yang terjadi di Desa Wadas itu sendiri, apa karena hitung-hitungannya belum ketemu nih Pak? Mungkin ada angka yang mereka inginkan, atau jangan-jangan masih ada segelintir masyarakat yang takut tidak dibayar nih Pak? Bagaimana Pak? Macam-macam kalau kita mau berspekulasi. Yang pertama, kami pernah digugat berkaitan dengan angka. Dan seluruh putusannya kita sesuaikan. Yang kedua, ada sikap yang saya dengar memang mereka menolak. Begitu. Dan yang ketiga tentu saja mereka saling mempengaruhi. Jadi ada yang kemudian setuju menjadi tidak setuju atau tidak setuju menjadi setuju. Jadi dinamika yang ada di masyarakat menurut saya cukup banyak. Yang kedua, saya mau mengingatkan sebenarnya pada Mas Yogi ya, kalau dari LBH boleh fair ya, ini gubernurnya keliru, penetapannya keliru, disampaikan aja Mas. Agar publik juga tahu bahwa saya digugat loh ya, saya digugat ini saya bacain ya, gugatan teman-teman pada tanggal 30 Agustus 2021 ke PT UN ditolak. Lalu ketika kasasi juga ditolak. Artinya apa? Legally kami melakukan tindakan-tindakan ini berdasarkan aturan. Jadi penting menurut saya ini untuk disampaikan kepada publik sehingga nanti gugatan mana yang diterima, gugatan mana yang ditolak, putusannya apa, itu menjadi penting karena LBH menurut saya sangat pas sekali bicara soal hukum. Yang kedua Mbak, ini sebenarnya saya kirimin video tadi pada produser TV One, saya mau tunjukin aja di other side of yang tadi itu ditangkep, mungkin kena pukul, ada orang marah, ceritanya serem, itu yang diamankan pada main biliar loh, ketawa-ketawa loh. Boleh nggak ditampilkan videonya? Maksud saya, agar kemudian kita tidak bicara ini soalnya semuanya tegang. Tadi di TV sebelah kita juga bicara, apa kemudian yang menjadi perhatian Anda? Wah nutrisinya, gizinya kurang. Masa iya sih gitu? Tahu saya pas pulang naik bus mereka juga tertawa dan diberikan bingkisan malah. Maksud saya cerita ini penting untuk saya sampaikan agar suasananya tidak semengerikan yang diceritakan karena visual yang muncul adalah yang serem-serem Mbak. Oke Pak, Pak Ganjar mohon maaf karena memang waktunya terbatas, saya tidak bisa mengconvert video tadi untuk ditayangkan segera karena kita butuh waktu. Tapi mungkin ini saya akan langsung tanya kepada Mas Yogi. Mas Yogi, benarkah bahwa ternyata ada juga kisah dalam peristiwa ini yang sebenarnya kekeluargaan lah. Mungkin polisi juga pulang memberikan bingkisan. Tidak semuanya adalah kekerasan. Mas Yogi menjawab bagaimana? Ya, saya kira itu hal lain ya. Kalau kemudian kita bicara soal kronologis dari awal sampai akhir, yang akan kita dengar adalah cerita-cerita soal pelanggaran dan kekerasan yang kemudian dilakukan oleh aparat. Saya dari siang sampai pagi tadi itu ada di Polsek dan ada di Polres ya, dan saya melihat sendiri teman-teman itu sangat merasa trauma dan mereka sangat kelelahan dengan proses yang kemudian dilakukan oleh polisi yang mereka bahkan tidak tahu ditangkap dalam kapasitasnya sebagai apa gitu ya. Karena kalau bicara secara hukum di KUHP itu kan kemudian penangkapan bisa dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dan harus menunjukkan alasan penangkapannya begitu. Yeah. Nah, dari kemarin itu nggak pernah diketahui oleh warga. Bahkan sampai mereka keluar tadi siang, warga tidak pernah tahu mereka ditangkap dengan alasan apa gitu ya, dengan perbuatan pidana yang mana gitu. Itu saya kira jadi sangat krusial ya dalam ketika kita bicara konteks negara hukum gitu ya. Kita melihat bagaimana hukum justru dilanggar oleh aparat. Gitu. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak BK. Pak BK, pasti Komnas sudah banyaklah menangani kasus-kasus yang seperti ini. Konflik agraria, konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Lantas ini ujungnya akan bagaimana Pak? Jangan sampai kemudian masih ada masyarakat yang secara HAM ini merasa haknya ibaratnya terganggu. Sementara kita tahu bahwa proyek pemerintah harus jalan terus. Nah ini bagaimana Pak? Ya, kalau kita bicara soal prinsip hak asasi manusia sebenarnya
tanggung jawab dari warga negara itu cuma satu, menghormati hak orang lain. Dalam kasus Wadas ini tentu saja baik yang pro maupun kontra harus menghormati satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian ada kebebasan untuk menentukan sikap dan pendapat mereka ketika menyatakan sesuatu. Dalam hal ini ketika maupun baik yang pro maupun kontra, mereka tentu saja bebas menyatakan sikap tanpa harus ada intimidasi dan yang lain sebagainya. Tetapi sikap itu juga harus didasarkan pada informasi yang lengkap, begitu. Informasi yang lengkap, utuh, sehingga tidak ada distorsi di mana-mana, sehingga lebih mudah untuk memutuskan warganya, begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu saja menyatakan sikap itu harus ada ruangnya, begitu. Dan ruang dialog itulah yang coba sedang dibangun Komnas HAM saat ini, bahwa nantinya warga memutuskan untuk setuju, warga memutuskan untuk menolak misalnya, yaitu dikembalikan kepada warga, tapi mereka punya gambaran yang utuh terlebih dahulu tentang apa yang sedang terjadi, termasuk juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kepolisian, BPWS juga bisa menangkap pesan yang utuh dari warga, baik yang menolak maupun mendukung. Itu harapan Komnas HAM ketika dialog sedang terjadi. Saya kira itu, Mbak Tata. Terakhir Pak Beni, karena di sini LBH sudah mengatakan apapun itu ada masyarakat dikatakan trauma. Nah kalau seperti ini, sementara dikatakan Pak Ganjar akan jalan terus, polisi bagaimana? Boleh tidak mendampingi untuk sementara ini? Jadi dalam hal ini tentunya aparat kepolisian ketika diminta untuk mengamankan proyek strategis pemerintah ini harus dilakukan. Kemudian caranya nanti tentunya harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Kemudian juga model pendekatan kepada masyarakat yang kontra ini tentunya juga akan bersama-sama dengan Komnas HAM, kemudian LBH untuk duduk sama-sama. Saya optimis ketika nanti masing-masing masyarakat yang menolak ini sudah teridentifikasi alasannya. Contoh, wah ini merusak lingkungan hidup. Nanti hasil kajian masalah lingkungan dipaparkan, selesai. Nanti, oh ini alasan ini, paparkan, selesai. Jadi satu persatu kalau bahasa Jawanya dipetani ya. Dipetani lama-lama akan menyusut dan nanti tinggal yang terakhir itu kita akan tahu di balik itu ada apa. Oke, terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Ganjar, terima kasih Mas Yoge, terima kasih Pak BK. Kita harap situasi akan terus kondusif di Desa Wadas dan mencari titik temu antara proyek pemerintah bahkan juga Desa Wadas baik yang setuju dan tidak setuju diadakan penambangan di sana. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa pakai masker, segera vaksin untuk dukung vaksinasi nasional karena corona masih ada dan kasus sedang tinggi saat ini. Selamat malam, sampai jumpa.